Nah makanya kita tuh wajib belajar sifat 20. Nah tak kasih tuh pulang ulun memandir sifat 20, sifat 20. Kenapa penting? Di sekumpul 3 kali tamat kitab Habib Usman Betawi itu dilajarkan sifat 20 di akhir-akhir hidup guru sekumpul. Kenapa? Menandakan bahwa itu penting benar di akhir zaman. Penting benar. Sifat 20 ini standar sudah, para ulama ijma sudah. Barang siapa kada belajar sifat 20 berdosa, dosa besar. Barang siapa memadahkan sifat 20 itu kada wajib dipelajari, murtad, murtad kuntan. Kenapa penting belajar sifat 20? Supaya selamat dari akidah yang sesat-sesat. Gara-gara langsung belajar ketuhanan, tatamu ilmu sabuku, kada basa bahayangan lagi. Gara-gara kada belajar sifat 20, akhirnya tak jabariyah. Hati-hati. Kenapa orang sampai ke jabariyah? Memang ini kada belajar sifat 20, lalu tak jabariyah. Ada juga gara-gara kada belajar sifat 20, tak mu'tazilah. Arti jabariyah itu saraba Tuhan, menghapus lawan atau kada menggunakan lagi syariat. Amun kita masih sembahyang hajat aja, ini lain jabariyah nangai. Masih berwirid, masih berdoa, lain jabariyah. Amun kita kada lagi bersyariat, menganggap diri kita tuh kayak debu di atas tunggul, tasarah angin menerbangan kemana, itu jabariyah sebenarnya. Supaya jangan termasuk dalam akidah yang sesat yaitu jabariyah, belajar sifat 20. Ada juga kena orang Mu'tazilah. Mu'tazilah itu saraba kemampuan makhluk yang ianya. Amunnya kada menjaga kesehatan, garing juga itu Mu'tazilah. Amunnya kada berusaha, miskin juga Amunnya kada belajar, bungul juga Nah, seolah-olah belajarlah yang menjadi penyebab utama orang tadi pintar. Nangka kaya berusaha cangkallah yang menjadi penyebab utama orang tuh sugih. Nangka kaya ingin menjaga kesehatan itulah yang menyebabkan ini tadi sihat, padahal kada. Nah, itu Mu'tazilah lalawanan dari Jabariyah. Kedua-duanya tuh salah. Ahlu sunnah wal jamaah bukan gabungan dari keduanya, karena yang ini tahin ini nanah, menigabung tahin nanah. Ahlu sunnah wal jamaah susu. Hans kemana pulang tafsir biar nih. Susu artinya susu. Lain tahin lain nanah. Itu sifat 20 itu susu. Bila kada belajar sifat 20, bisa tak jabariyah, bisa tak qadariyah, bisa tak mu'tazilah, bahkan bisa tak ilmu sabuku. Nah, maka penting benar sifat 20 ini dilajarkan dan dipelajari di mana-mana. Penting benar. Barang siapa, ujar Imam Ghazali, kada belajar sifat 20, buka kitab Ihya di awal-awalnya atau kitab Syarh Salikin di awal-awal sini, kada belajar ninto, maka dikhawatirkan inya su'ul khotimah matinya. Kenapa su'ul khotimah? Karena inya menganggap makhluk yang berisi kemampuan, bila minum hilang haus, parasanya banyu yang menghilangkan haus. Bila berobat sembuh, parasanya obat yang menyembuhkan. Maka hatinya tadi berta'alluq, berpegang dengan makhluk, padahal makhluk ini la haula wala quwata juga. Nah, tapi hati-hati, ada juga jabariyahnya. Nah, makanya jabariyah ini hanya semata-mata Allah aja. Kada ada ikhtiar lagi, tasarah Allah seluruhnya. Nanti jabariyah narannya ada kayak itu. Nah, sifat 20 ini luar biasa penyelamat akidah umat. Nah, jadi awas, hati-hati, jangan kada belajar sifat 20. Bila kada belajar sifat 20, bisa tak jabariyah. Itu yang bujur. Hati-hati. Ini sama dipadahkan sini, Allah dekat dengan seorang hamba melebihi dekatnya inya dengan bulu kudanya waktunya berkuda. Parak dengan bulu kuda ya. Kalau maksud dekat di sini ada penjelasan. Nah, itu masalah ta'alluq, kena belajar ke masalah ta'alluq. Jadi kita itu dita'alluqi oleh Allah dengan 6 sifat. Nah, dengan sifat kudratnya, iradatnya, sama'nya, basarnya, ilmunya, kalamnya.
Itu yang disebut dekat ngarannya. Kita dijadikan oleh Allah dan terus menerus ditolongi oleh Allah, itu makna dekat. Kita diatur oleh Allah, dikehendaki oleh Allah dengan pengaturannya, itu maksud dekat. Kadangkala lepas kita keluar dari peraturan Allah tuh kada bisa. Nah, kita selalu dilihat dan didengar dan diketahui oleh Allah, itu maksud dekat. Dan kita pun wajib beringgih apa ujar Allah, itu disebut kalam, bertaluk kepada makhluk. Bila Allah menyuruh wajib, suruhan wajib menggawe. Berarti kita diatur oleh Allah. Allah bersuruh, siapa yang disuruh? Kita. Berarti kita dekat dengan Allah. Itu maksud dekat. Bukan berarti dekat itu batatai. Ada. Nah, berarti pemahamannya bila paham bahwa kita dita'alluqi dengan 6 sifat yang tadi oleh Allah Ta'ala, itu maksud dekat. Adabnya aja lagi. Adabnya yang 6 itu nah. Bila kita nih yakin kada kita Allah yang menolongi kita? Yakin. Banyak dalilnya di Quran, di hadis. Yakin kada kita Allah yang mengatur kita? Yakin. Yakin kada dilihat, didengar, diketahui oleh Allah? Yakin. Yakin kada kita disuruh, diperintah oleh Allah, ada perintah wajib, perintah sunnah, perintah mubah? Yakin. Mun yakin, itu namanya etikat. Amun sudah beetikat bujur, adabnya laksanakan. Apa adabnya? Nah, adabnya 2 aja. Tapi mun dijeberakan ini 100 hari belum tentu kok. Cuma disimpelkan saja. Nah, pertama, taat. Amun kita yakin bahwa Allah Ta'ala dekat dengan kita dengan dalilnya 6 sifat ta'alluq tadi, taat, jangan wani-wani kada taat lawan Allah Ta'ala. Yang kedua, puji Allah Ta'ala. Nah, jangan sampai ketaatan kita menjadikan kita yang minta puji, tapi puji Allah, Allah yang dipuji. Kenapa kita memuji Allah waktu taat? Karena kita sudah sadar, bisi yaqdah, bisi kesadaran bahwa ketaatan ini anugerah Allah, kebaikan Allah. Nah, maka waktu kita taat, yang kita puji itu Allah. Kenapa kita memuji Allah? Karena kita mencangangi kebaikan sidin. Yang ada tuh, yang kita lihatin itu, yang kita rasakan itu kebaikan sidin. Lain dari kebaikan sidin kada ada. Maka mau kada mau memuji lawan Allah. Nah, inilah adab kalau kita sadar kita tuh dekat dengan Allah. Mudah-mudahan paham ya. Wallahu a'lam.